Halo semua people bumi yang budiman, gimana kabarnya? Bensin kalian masih cukup untuk dipakai muter-muter gak jelas bareng doi? Oke, pada video kali ini admin Tanfan akan membahas film yang berjudul Scarecrows yang dirilis pada tahun 2017. Film ini menceritakan tentang dua pasang kekasih yang berniat liburan di tepi sungai. Tapi ternyata mereka mendatangi tempat yang salah, di mana di tempat itu terdapat sebongkah psikopat yang sangat brutal, lebih brutal daripada emak kalian semua. Bahkan korban-korban dari psikopat itu dijadikan sebagai orang-orangan sawah. Seperti apa kelanjutan kisahnya? Oke, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan dua pasang kekasih yang berniat untuk berlibur di tepi sungai. Mereka adalah As yang merupakan kekasihnya Ellie, sedangkan Devon ia merupakan pacarnya Farsi. Sesampainya di sana mereka berhenti terlebih dahulu, dikarenakan kedua wanita mereka ingin pergi ke sebuah toilet untuk pipis. Sementara para lelakinya memutuskan untuk menunggu pasangan mereka di dalam mobil. Saat Farsi dan Ellie sedang menunggu di dalam mobil, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan adanya sebuah jari jempol yang terputus. Sontak mereka pun terlihat panik dan bertanya-tanya satu sama lain, jempol siapakah itu yang terputus? Namun mereka tidak ingin kekasih mereka tahu akan hal tersebut. Akhirnya mereka pun menyembunyikan jempol putus itu di kolong mobil mereka. Lalu kedua wanita mereka datang dan langsung saja mereka memutuskan untuk menyusuri sungai yang dimaksud mereka. Namun saat di tengah perjalanan, akhirnya mereka pun tersesat di sebuah ladang jagung. Seketika mereka pun berhenti. Lalu As melihat sesuatu yang ternyata itu adalah jari manusia yang sedang dimakan oleh seekor burung. Melihat hal itu, As pun kaget dan ketakutan. Kemudian Ellie mengatakan bahwa burung itu hanyalah memakan seekor cacing. Eli mengatakan itu dikarenakan agar tidak mengacaukan niatan liburan mereka di sini. Pada akhirnya mereka pun menghiraukan kejadian misterius itu, lalu melanjutkan perjalanan mereka. Beberapa saat kemudian sampailah mereka di sebuah tepi sungai yang sangat indah. Tanpa berlama-lama, akhirnya mereka pun bermain dan berenang di sungai tersebut. Setelah lama mereka berenang di sungai tersebut, akhirnya mereka pun beristirahat di tepi sungai. Karena lelah, para wanita itu menyuruh para lelaki untuk mengambil mobil mereka. Dikarenakan As dan Devon tidak mau berjalan kaki, akhirnya Versi dan Ellie bergegas menuju ke tempat mobil mereka. Namun sesampainya di sana mereka dibuat terkejut, yang dimana mobil mereka ternyata hilang entah kemana. Versi dan Ellie beranggapan bahwa mobil mereka telah dicuri oleh seseorang misterius. Mereka terlihat panik dan bingung karena mobil itulah satu-satunya kendaraan mereka untuk pulang nantinya. Mengetahui hal tersebut, ternyata mobil itu milik Ellie. Langsung saja Ellie menyalahkan Versi karena menganggap Versi teledor dan memarkirkan mobilnya sembarangan tempat. Tidak terima disalahkan, akhirnya mereka berdua pun mengalami cekcok dan bertengkar. Di sisi lain, saat Versi dan Ellie berantem, tiba-tiba para wanita datang dan menghentikan aksi perkelahian tersebut. Karena bingung kenapa para lelaki berantem, lalu Devon menanyakan apa yang membuat mereka berantem. Dengan rasa gugup, Ellie menceritakan bahwa mobil mereka telah hilang dicuri oleh seseorang. Di saat mereka sedang berdebat, lalu As melihat seseorang menggunakan topi koboi di sebuah ladang jagung. Ternyata orang itu adalah seorang petani. Langsung saja karena mereka berharap petani itu dapat membantu mereka, akhirnya mereka pun meneriaki dan menghampiri petani tersebut. Akan tetapi saat mereka tengah mengejar petani itu, mereka dibuat terkejut dengan adanya kawat berduri yang ada di tengah ladang. Lalu dengan terpaksa karena ingin meminta bantuan ke petani tersebut, akhirnya mereka mencoba untuk melewati kawat berduri itu. Satu persatu berhasil melewati kawat itu. Namun tidak untuk Versi, dirinya tidak berhasil melewati kawat itu dan membuat kakinya mengalami luka yang sangat parah. Karena kejadian itu kini membuat Versi harus dituntun oleh Ellie. Singkat cerita, mereka akhirnya beristirahat tepat berada di sebuah orang-orangan sawah. Lalu mereka membuat rencana yang dimana As disuruh untuk menjaga Versi, sedangkan Ellie dan Devon ditugaskan untuk mencari keberadaan petani tersebut. Saat di tengah perjalanan, Devon yang dimana merupakan kekasihnya Versi, namun di sini dirinya terlihat sedang menggodai Ellie, ingin melakukan adegan prot-prot. Awalnya Ellie sempat menolak ajakan Devon itu,
dikarenakan dirinya tidak ingin mengkhianati perasaan mereka masing-masing. Namun karena Devon terus memaksa, pada akhirnya Ellie pun tergoda dan mereka pun prot-prot di sana. Shibal. Setelah mereka melakukan prot-prot di sana, mereka merasakan ada sesuatu yang aneh dan ternyata ada suara siulan yang pada akhirnya muncullah petani awal tadi dan membuat Ellie dan Devon pun pingsan seketika. Kemudian petani tersebut membawa Ellie dan Devon ke sebuah markas tempat tinggalnya. Sesampainya di rumah petani itu, yang dimana dirinya merupakan seorang psikopat itu. Langsung saja ia menyiksa Devon dan Ellie yang ternyata mereka berdua ingin dijadikan orang-orangan sawah oleh petani tersebut. Beberapa saat kemudian Devon terbangun dari pingsannya. Lalu ia berteriak melihat keadaan kakinya sudah diikat oleh psikopat tersebut. Karena Devon tidak mau diam hingga akhirnya petani itu menjahit mulutnya Devon menggunakan benang dan jarum. Di sisi lain terlihat Ash dan Farsi sedang panik dikarenakan Devon dan Ellie tidak kunjung datang kembali. Kemudian Ash mencoba untuk melihat area ladang jagung itu. Lalu Ash melihat ke sebuah orang-orang sawah karena penasaran lalu mencoba mendekati dan melihat secara keseluruhan orang-orang sawah itu. Dan pada kenyataannya Ash dibuat terkejut dikarenakan orang-orangan sawah itu ternyata adalah seorang manusia sungguhan. Yang dilakukan seperti itu oleh seorang petani psikopat. Saat Ash sedang melihat secara detail, tiba-tiba dari arah belakang ada seseorang misterius yang menyekap Ash, lalu menariknya. Orang misterius itu bernama Derek. Derek melakukan ini bertujuan untuk menyelamatkan Ash agar tetap hidup. Namun dirinya malah membawa Ash ke sebuah rumah yang dimana rumah tersebut adalah rumah petani psikopat. Beberapa saat kemudian datanglah petani psikopat tersebut. Lalu Derek menyuruh Ash untuk bersembunyi dan melarangnya untuk tidak bersuara. Secara bersamaan, saat petani itu masuk, ternyata hubungan antara petani dan Derek adalah merupakan ayah dan anaknya, dan dapat disimpulkan Derek selama ini telah membantu ayahnya dalam melakukan aksi kejinya tersebut. Namun entah kenapa, kini Derek bertaubat, lalu ingin menyelamatkan korban yang telah ditangkap dan akan disiksa oleh ayahnya itu. Setelah itu, disinilah aksi psikopat petani itu dilakukan. Dirinya membuat Ellie menjadi orang-orangan sawah, dengan keadaan mulut dijahit dan kedua tangan dipaku. Melihat temannya sedang disiksa, kemudian Ash berteriak dan mencoba menghentikan aksi psikopat tersebut. Melihat Ash yang berteriak, Derek terlihat hanya diam saja karena pada sebelumnya Derek sudah memberitahu Ash untuk diam agar dirinya bisa selamat. Kemudian Ash perlahan-lahan menghampiri psikopat itu yang dimana Ash juga membawa senjata tajam yang disembunyikan di belakangnya. Namun karena psikopat ini benar-benar kuat, Ash pun dengan mudah dapat dilumpuhkan olehnya. Beberapa saat setelah dirinya pingsan, kini Ash terbangun dengan keadaan tubuhnya terikat oleh sebuah gesper. Lalu di sini ada Derek yang sedang mencoba untuk melepaskan ikatan Ash tersebut. Di sisi lain ternyata petani itu sedang menancapkan orang-orangan sawah di sebuah ladang jagung, yang dimana orang-orangan sawah itu ialah Ellie dan Devon. Seketika Ash berhasil dilepaskan ikatannya oleh Derek, namun aksinya tersebut diketahui oleh petani psikopat itu, hingga petani itu kecewa terhadap anaknya yang telah berkhianat kepada dirinya. For your information, petani itu melakukan aksi keji psikopatnya dikarenakan pada awalnya istri petani itu dibunuh dan diperkosa oleh seorang penjahat. Maka dari itu, kini dirinya melampiaskan kemarahannya untuk selalu menyiksa orang-orang yang berkunjung ke sungai tersebut. Kemudian, Derek meminta ayahnya untuk melepaskan Ash dari rumahnya itu. Ayahnya pun terdiam dan tidak menjawab. Namun Ash dengan terburu-buru kini dirinya bergegas kabur meninggalkan tempat tersebut. Tidak berselang lama saat Ash berhasil kabur, di dalam rumah kini langsung saja psikopat tersebut menancapkan pisau di leher Derek. Hingga akhirnya Derek pun tewas seketika. Singkat cerita, Ash yang sudah berhasil kabur dari rumah itu, kini dirinya dengan sekuat tenaga untuk cepat-cepat menjauh dari area tersebut. Namun seketika, Ash melihat orang-orangan sawah yang dimana orang-orang sawah itu merupakan petani psikopat yang sedang menyamar. Setelah Ash berhasil kabur dari kejaran psikopat, di tengah perjalanan saat bersamaan, dirinya melihat temannya Frepsi yang telah dijadikan orang-orang sawah itu. Namun saat Ash ingin menyelamatkan temannya, tiba-tiba dari arah belakang, psikopat datang dan menemukan mereka. Di situ juga, psikopat membunuh Frepsi dengan sebuah tongkat besi yang dibawanya. Namun di sisi lain Ash berhasil kabur dan terus berlari hingga akhirnya dirinya pun sampai di ujung sebuah ladang. Di sana, Ash melihat sepasang kekasih yang sedang prot-prot di sebuah mobil. Karena kakek Ash terluka, dirinya mencoba menghampiri mereka dengan merangkak. Namun sepasang kekasih itu sedang asyik prot-prot di sana. Mereka tidak menyadari akan keberadaan Ash yang sedang meminta tolong tersebut.
Tak lama setelah itu, kini psikopat datang dan menyeret As masuk ke dalam ladang jagung kembali. Keesokan harinya, terlihat psikopat itu sedang memesankan orang-orangan sawah, yang dimana orang-orangan sawah tersebut adalah As yang sudah tewas disiksa oleh psikopat itu. Dan beberapa saat kemudian, tiba-tiba datang burung-burung gagak yang mencoba untuk memakan As. Di akhir film, kita akan diperlihatkan tiga orang pria yang sedang ingin memancing di sungai tersebut, dan bisa kita simpulkan tampaknya mereka nanti akan menjadi korban selanjutnya dari psikopat itu, dan film pun berakhir. Oke, jadi gimana menurut kalian untuk film kali ini? Subscribe jika kalian suka. Saya Admin Tanfan, pamit undur diri dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما أبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فهيئنا ربنا بالسلام دخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام.